Letak kerapu di atas talam, talam tengkurat tertilam bunga. Bapak dan Ibu, saya ucapkan salam. Salam diucap sebagai pembuka kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada teman-teman Dewan Guru SDN Negeri 105 Palembang. Saya ucapkan terima kasih karena pada siang hari ini telah berkenan mengikuti diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Saya Rika Aprianti, CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Baik Bapak Ibu hadirin yang ada di ruangan ini, sebelum saya melakukan diseminasi budaya positif, kira-kira ketika saya menyatakan budaya positif, apa sih yang terlintas di benak bapak-bapak, ibu-ibu? Coba Ibu Kodar. Toleransi. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Novi? Disiplin. Ibu Amel? Kejujuran. Masya Allah ya. Jadi benar semua itu jawabannya. Jadi kalau budaya positif itu bisa toleransi, bisa kejujuran, bisa kedisiplinan. Jadi saya harap dengan nanti saya menyebarkan pemahaman budaya positif ini, kedepannya kita akan melakukan sekolah yang berpihak pada murid dengan menerapkan budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih, pembelajaran kita itu ada yang namanya pembelajaran berpusat pada guru atau student center. Dan yang sekarang yang lagi pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu berdiferensiasi itu seperti apa? Berbeda-beda. Jadi kalau selama ini kita ke siswa itu menerapkan sama. Si A, si B, si C kita anggap sama nih levelnya. Tapi kita memaksakan nih kalau student center ya, teacher center, kita memaksakan diri kita nih. Anak harus mengerti sesuai kehendak kita. Kau harus bisa ini, kau harus bisa seperti itu. Tapi ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi,
kita melakukan pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Setiap siswa itu memiliki kebutuhan berbeda-beda. Sebagai contoh nih, di kelas 1. Di kelas 1 itu di awal pembelajaran bisa kita lihat. Ada yang belum bisa apa-apa. Ada yang sudah bisa mengenal huruf. Ada yang sudah bisa membaca. Kalau pembelajarannya kita samakan, hasilnya akan baik atau tidak? Tidak. Karena ketika kita pembelajaran kita student center, kita mengakomodir kebutuhan peserta didik kita itu seperti apa. Jadi ketika dia belum bisa membaca, kita ini misalnya membahas bangun ruang, dia belum bisa membaca apa-apa. Kalau yang sudah bisa membaca, kita coba tuliskan nama-nama bangun ruang. Mungkin dia jawab segitiga, apa-apa ya. Tapi yang belum bisa, kita kasih pertanyaan yang lain. Anak-anak lihat di depan, itu bentuknya apa itu? Rumah. Bentuk atap rumah seperti apa anak-anak? Segitiga. Jadi pendekatan kita sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Jadi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dari tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi? Apa aja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Terus berkebinekaan, gotong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi dimensi yang pertama itu profil pelajar Pancasila itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di awal kita tanamkan nih karakternya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Karena fondasi awal dari suatu pembelajaran adalah karakter anak yang baik. Berkebinekaan global. Setelah dia berkarakter, berakhlak yang baik, berkebinekaan global, mereka, karena kita Indonesia ini kan banyak suku bangsa ya, berkebinekaan global, mereka menerima semua perbedaan teman-temannya. Karena setiap orang tuh tidak akan sama. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Sumatera. Jadi berkebinekaan global, mereka menerima perbedaan-perbedaan temannya. Terus apa lagi? Gotong royong. Gotong royong itu tidak hanya membersihkan lingkungan. Bukan itu yang kita harapkan mereka bersama-sama. Tapi gotong royong itu ketika temannya ada kesulitan, mereka bersama-sama, bekerja sama. Jadi kerjasama atau gotong royong itu tidak hanya dengan murid, tetapi sesama, kalau kita guru, sesama rekan kerja juga. Mandiri, diharapkan anak-anak itu bisa mandiri, bisa tahu di mana posisi mereka, bisa tahu apa yang harus dilakukan, karena mereka sudah kita ajari mandiri, mengerjakan segala sesuatu. Kreatif di sini seperti kalau pembelajaran itu tidak monoton hanya satu cara yang kita lakukan kalau guru. Jadi kita menciptakan anak yang kreatif. Jadi
ketika kita kasih pembelajaran ini, mereka bisa mengembangkannya. Yang terakhir, bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini kalau kita terapkan di sekolah untuk anak-anak kelas rendah ya, misalnya dengan kegiatan membuang sampah. Membuang sampah itu kalau supaya anaknya bisa bernalar kritis. Nah, kalau sampah tidak dibuang, apa yang terjadi? Bau, kalau di kelas. Apalagi banyak lalat, kotor. Kita kasih tes. Itu sampah kita taruh di laci mereka, tidak usah suruh buang. Apa yang terjadi? Mereka sendiri tidak mau kan duduk di situ. Karena bau, karena ini mereka akan bernalar kritis. Oh, jadi kalau seandainya sampahnya tidak saya buang, maka tempat duduk saya akan bau. Ketika bau, teman pun tidak akan mau mendekat kepada saya. Ada lalat, ada nyamuk dan sebagainya akan menyebabkan penyakit. Jadi diharapkan dengan contoh-contoh yang kontekstual kita berikan, anak-anak akan bernalar kritis. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita mempunyai ilusi guru itu mengontrol murid. Mengontrol murid sini, kalau kita suruh ke sini ke situ, mereka harus kerjakan. Kita mengekang, kita memberi mereka batasan. Jadi ilusi selama ini salah ya Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kemungkinan ketika dia mengikuti apa yang kita inginkan karena rasa takut saja. Jadi selama ini terjadi miskonsepsi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Tapi tidak Bapak Ibu, karena yang bisa mengontrol itu diri mereka sendiri. Kita hanya menuntun. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu tidak benar ya Bapak Ibu ya, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Karena kalau penguatan itu dilaksanakan, misalnya kamu harus lakukan ini, nanti dapat hadiah ini. Ketika tidak dapat hadiah lagi, apakah akan berjalan penguatan kita itu? Tidak. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Tidak juga. Kita mengkritik dia, kamu seperti ini. Oke, didengarkannya. Hanya sekilas. Karena dia tidak merasa itu harus dikerjakan karena dia merasa takut kepada guru. Ya, iya Pak, iya Bu, diturutinnya baik. Jadi sebenarnya motivasi itu ada berada di dalam diri mereka sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nih contohnya, kalau kita punya anak nih, nah kau harus masuk ke sini. Memaksakan itu, memaksakan kehendak. Karena kebiasaan yang akan terjadi ketika mereka dipaksa, mereka menjalankannya dengan merasa tidak ikhlas. Maka yang terjadi, mereka mungkin ogah-ogahan belajar. Contohnya nih, zaman sekarang itu anak yang belum cukup umur udah dipaksa nih masuk SD. Ya, sama ibu orang tuanya. Bahwa nih sudah masuk SD, sudah cukup umur. Sedangkan yang merasakan anak, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa mengikuti pelajaran, mereka malas di kelas, mereka malas bersosialisasi. Jadi ilusi-ilusi inilah yang biasanya
kita lakukan. Kita ngerasa nih, orang dewasa, orang tua, kita bisa memaksakan apa yang kita mau dengan anak kita. Itu sudah kita merebut hak mereka dalam kebebasan. Jadi saya harap dari diseminasi saya ini ke depannya kita guru-guru akan merubah pola pikir ke arah yang lebih baik lagi. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, menurut Stephen R. Covey bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tersebut tentang realitas. Jadi, ketika kita akan melihat dunia, kita harus berpikir, setiap orang mempunyai pola pikir tersendiri. Tidak sama setiap orang. Bisa kita lihat di penjelasan berikutnya ya. Ini berpikir stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Padahal yang terjadi kebutuhan kita berbeda. Seperti contoh tadi, kebutuhan anak A, anak B, anak C akan berbeda. Tidak pernah sama. Semua orang melihat hal yang sama. Selama ini kita berpikir, sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya saja, ketika ibu melihat gambar presiden, gambaran kalian akan berbeda-beda. Selama ini kita melihat, kalau kita melihat barang itu satu, oh sama aja. Tapi tidak, setiap orang memiliki gambaran atau pemikiran yang berbeda. Kita selama ini mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan kita semua berbeda-beda. Tidak semua pandangan kita itu sama. Kita mencoba, kamu lihat itu pasti bagus ya. Belum tentu, Ibu Renita ngelihatnya pasti lain. Tidak sama kan? Itu yang harus kita lakukan. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita melihat kalau anak itu nakal itu salah. Ya, perilaku itu. Tapi sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada sebab dan musababnya. Jadi selama ini kalau kita lihat dia nakal. Yang tidak mendengar kata-kata. Selama ini kita lihatnya salahnya kau ini kayaknya. Itu salah. Kita tanya dulu sebenarnya akar dia melakukan itu pasti ada sesuatu. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri. Yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Coba kepalkan tangan seperti ini. Nih. Seperti ini misalnya di sini ada uang, ada hal yang penting yang Anda pegang. Ketika orang memaksa membuka, mau nggak kamu membukanya? Ini penting loh. Mau nggak kalian membukanya? Mau tidak? Tidak mau kan? Kita bisa membuka atau tidak dibuka tergantung diri kita sendiri kan?
Berarti yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri, bukan orang lain memegang kontrol pada diri kita. Jadi kita nggak bisa mengontrol orang lain. Biasanya kita bilang, saya bisa mengontrol orang lain. Kita mengontrol anak-anak nih, galak, ini galak. Sebenarnya itu cuma takut baik. Lewat dari itu tidak. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita nih kalau saat gagal kita adakan pemaksaan. Ya. Selama ini salah yang dilakukan. Sebenarnya kita melakukan kolaborasi atau konsensus, kita tanya, kalau seperti ini tidak bisa, kita punya pilihan-pilihan yang lain yang bisa kita lakukan. Selama ini kalau contohnya di pelajaran olahraga nih, ketika dia senam dia tidak bisa bergerak, kan ada anak yang tidak bisa menggerakkan badan. Disuruh menari atau olahraga, dia badannya kaku. Kita cari pilihan-pilihan lain. Jangan kita memaksakan. Jadi ketika dia tidak bisa melakukan senam, kita lihat dia bisa melakukan apa selain itu. Misalnya model berpikir kita menang atau kalah. Yang benar itu model berpikir menang-menang. Selama ini kita berpikir kalau tidak menang, kalah. Itu tidak bagus untuk dilakukan. Kita lihat ada satu teori win-win solution. Win-win, tidak ada kata kalahnya. Menang-menang. Jadi kita berharap solusi kita itu akan menjadikan kemenangan pada anak tersebut. Jadi tidak ada kesalahan. Kesalahan itu kita perbaiki menjadi kemenangan-kemenangan. Jadi tidak ada lagi kita berpikir anak itu menang atau kalah, anak itu bisa atau tidak. Tapi bagaimana kita membuat anak itu bisa dengan metode yang lain. Karena setiap anak tidak bisa kita samakan. Ada yang pintar eksak, ada yang pintar di olahraga. Disitulah kita sebagai guru menumbuh kembangkan, menebalkan kodrat yang ada pada anak. Disesuaikan dengan keadaan zaman. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat alam tersendiri. Jadi bagaimana kita membuat mereka bisa berkembang pada saat perubahan zaman. Sekarang kita baru lanjut ke disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuh kembangkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Selama ini kita mendisiplinkan dengan hukuman. Benar? Kamu tidak pakai atribut lengkap, silakan berdiri 2 jam. Benar nggak? Jadi kita diharapkan dengan disiplin positif, anak tersebut sadar akan dirinya, tanpa itu kita kasih ancaman, hukuman, atau penghargaan. Atau coba kamu berseke itu, kaget dapat reward dari ibu. Jadi jangan. Yang paling baik itu disiplin yang kita lakukan berdasarkan kesadaran.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, pertama profil pelajar Pancasila yang kita bahas tadi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Atau dari Ibo Primary Yes Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi antusias itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, tunjukkanlah sikap antusias kita. Karena yang dilakukan anak ketika kita menunjukkan keantusiasan kita, mereka akan lebih bersemangat. Terus keterampilan hidup. Ini nilai-nilai kebajikan untuk keterampilan hidup. Dapat dipercaya. Orang untuk bisa hidup dengan baik itu harus orang yang dapat dipercaya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi di sini diharapkan dengan kita menerapkan keterampilan hidup ini, anak-anak atau kita akan mencapai keselamatan di dalam hidup. Jadi ketika kita dapat dipercaya, insya Allah semua sesuatu akan berjalan lancar. Lurus hati, luruskan niat yang ada pada diri kita. Jangan di depan lain, di belakang lain. Karena salah satu konsep keterampilan hidup ya ini. Terus tidak merendahkan orang lain. Kau miskin, aku kaya. Akulah cantik, kau jelek. Tidak, jangan kita merendahkan orang seperti itu. Setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama. Memberikan yang terbaik dari diri. Sebagai seorang guru, berikanlah apa yang ada dalam diri kita. Berikanlah tanpa mengharapkan ini itu. Berikanlah yang terbaik dari kita. Insya Allah, kalau kita sudah memberikan yang terbaik dari kita, rezeki apapun akan mengalir. Ilmu yang diterima anak akan lebih mudah dicapai. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup, kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Percuma kita banyak makanan tapi keamanan kita tidak terjamin. Salah satu contoh saudara kita di Palestina. Untuk bertahan hidup, mereka dari keamanan, kesehatan, tempat tinggal mereka sudah tidak
mempunyai lagi. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian kelompok. Jadi anak itu ketika dia rasa diterima oleh gurunya, diperdulikan, akan berbeda. Pasti menjadi bestie nanti pak gurunya atau ibu gurunya. Ketika dia merasa diterima oleh guru tersebut. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Harga diri sudah jelas itu merupakan suatu penguasaan. Didengar bapak-bapak. Keluhan itu didengar. Jangan kita menjudge ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau selama ini kita menjudge siswa itu, kita perlu mendengarkan mereka karena mereka perlu didengar, perlu diakui apa yang mereka lakukan itu. Segala sesuatu tindakan yang mereka lakukan mempunyai konsekuensinya. Jadi ketika mereka didengar, mereka akan sangat bahagia. Mereka akan bisa mengeluarkan apa yang ada pada diri mereka. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di kebebasan ini mereka mandiri, memiliki pilihan. Kita bebaskan mereka mau apa. Kita menuntun sebagai seorang guru. Dan terakhir kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi di sini merupakan kebutuhan ya, tertawa itu, bercanda atau humor, bermain itu salah satu masih kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nggak mungkin hidup itu tegang, tanpa ekspresi, terlalu disiplin, hidupnya akhirnya lempeng, tidak punya pengalaman apapun yang akan dia dapatkan. Jadi kalau ada itu kan bermain, humor, antusiasme, jadi mereka bisa merasakan macam-macam emosi. Motivasi perilaku manusia pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ayahku nak piket cepet datang biar aku tidak dimarahi ibu guru. Itu kan menghindari ketidaknyamanan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia itu datang terus rajinnya, pujian. Diharapkan anak itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka untuk menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi itu dari dalam diri mereka dewek, insya Allah tanpa kita kasih imbalan, tanpa kita kasih pujian, akan semangat, akan berjalan. Jadi diharapkan nanti kita tuh bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Seandainya ini anak tidak pakai sepatu warna hitam, pakai putih. Kalau hukuman itu, nah kau tidak pakai sepatu seragam, lepas sepatu kau, tidak usah bersepatu seharian. Itu hukuman bapak-bapak. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika hukuman tuh
satu arah, kita yang memberikan, mereka tidak bisa protes. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau fisikis. Kalau yang tadi disuruh tidak bersepatu tadi, hukuman fisik apa fisikis? Fisik apa fisikis? Fisikis ya Bapak Ibu. Dia akan merasa malu, rendah hati, berjalan di sekolah tanpa sepatu. Itu kan akan menjadikan dampak anak yang bisa introvert, tertutup, karena dia merasa malu untuk keluar lagi. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya Cak ini, kalau konsekuensinya, kalau ini hari ini tidak buat PR, kau tahu tidak konsekuensinya apa kau tidak buat PR? Misalnya harus nyalin lagi, double, itu konsekuensi kan? Mereka harus tetap melakukan, tapi mereka tidak nyaman melakukannya. Restitusi, ini yang diharapkan kita lakukan Bapak Ibu-Ibu ya di sekolah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tanya, kenapa nak kamu tidak pakai sepatu itu? Apa alasannya? Dan kita biarkan mereka mencari solusi dari permasalahan itu. Saya kasih contoh ya perbedaannya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru memberi hukuman berdiri di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Selama ini kita lakukan. Tidak ada PR, tegaklah kau di depan. Atau tegaklah kau di luar kelas. Benar? Kalau konsekuensi, guru memberikan mengerjakan PR di rumah dan besok dikumpul kembali. Guru tegas dan siswa menghormati. Tapi itu membuat rasa tidak nyaman tetap terjadi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Guru menanyakan diri dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Guru bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita tanya, kenapa nak kau udah buat PR? Bu, misalnya semalam aku cak ini. Jadi aku solusinya, seolah bu, mungkin besok tidak lagi cak ini. Kalau semalam aku main HP, mungkin besok aku tidak main HP lagi. Jadi restitusi itu kita memberikan kebebasan mereka untuk mencari solusi dari permasalahan itu dengan dibimbing. Jadi ini yang kita harapkan di sekolah itu, bukan lagi guru sebagai pemberi hukuman atau pemantau menjadi konsekuensi. Yang kita harapkan kita memberikan restitusi. Konsep disiplin. Nih, hukuman, identitas suksesnya, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu itu harus terjadi. Tapi kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kita kasih mereka opsi-opsi yang lain. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tetap tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang.
Jadi ketika kita memberi restitusi, kita telah beri mereka pilihan-pilihan dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau identitas suksesnya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi bukan hukuman yang kita berikan, tetapi penguatan. Kalau kamu melakukan ini, apa yang akan terjadi? Itu yang kita lakukan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan bertahan dan jangka waktu pendek untuk konsekuensi, sedangkan untuk restitusi masalah terpecahkan. Jadi kita harapkan masalahnya itu yang kita pecahkan, sehingga anak tidak akan mengulang di kemudian hari. Oke. Terus sistem tidak akan biarin murid tidak takut. Jadi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita memonitor terus-menerus. Ya. Kalau restitusi, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita tidak perlu monitor ibu-ibu kalau sudah melakukan restitusi. Murid akan menyadari perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dan dalam masyarakat. Kalau restitusi tetap fokus pemecahan masalah untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau ini sekarang hukuman, peraturan adalah kamu harus seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kamu tahu atau kamu mampu melakukannya? Nah, kalau restitusi, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu yakini untuk melakukannya. Sekarang kita lanjut ke konsep disiplin indeks kita sekarang lagi. Murid dan anak akan belajar menyembunyikan kesalahan kalau kita memberikan hukuman. Jadi kalau dia buat kesalahan, dia tidak tahu, disembunyikannya. Karena tahu pasti kalau aku salah, pasti dapat hukuman lagi. Benar tidak? Kalau konsekuensi yang kita lakukan, murid akan belajar taat peraturan. Sedangkan kalau restitusi, murid atau anak akan belajar memecahkan masalah. Jadi ketika masalah itu terjadi, dia tidak sembunyi-sembunyi lagi, tidak takut untuk mengakui apa yang kesalahannya. Jadi selama ini yang terjadi itu, misalnya nih, kayak kemarin kan, ada anak-anak yang main kayak percon itu. Anak-anak kan karena takut hukuman, mereka tidak mau ngaku kan, menyembunyikan kan. Benar nggak? Karena kita itu dari awal sudah memberikan mereka hukuman. Jadi mereka takut untuk mengakui kesalahan. Sedangkan kalau kita kasih konsekuensinya, kalau kau melakukan itu yang terjadi cak ini. Bisa, tapi murid akan belajar taat peraturan. Tapi kalau kita melakukan restitusi, kita
kita tanya, ngapa kau ngelakukan itu nak? Cak mana solusinya supaya kau tidak ngelakukan itu lagi? Murid akan belajar bertanggung jawab memecahkan masalahnya. Dan dia tidak akan malu untuk mengakui kesalahannya itu apa. Selama ini kan kita selalu kalau murid salah itu yang kita lakukan hukuman. Benar? Kamu salah, tegaklah di situ. Benar tak? Tidak boleh masuk. Sampai jam istirahat, cak itulah. Karena itulah, anak itu kalau melakukan kesalahan, mereka takut mengakuinya. Karena pasti, dia berhukuman lagi dari ibu itu. Dia berhukuman lagi dari bapak itu. Benar tidak? Pastilah yang kayak itu yang terjadi. Kalau kita kasih mereka tahu konsekuensi dengan cara membuat keyakinan kelas, mereka akan berpikir untuk mentaati peraturan, tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau kita berdasarkan restitusi tadi, dia akan belajar untuk memecahkan masalah. Kalau hukuman dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Jadi ada kesepakatan bersama kalau konsekuensi. Kalau restitusi dibuat oleh anak itu sendiri. Jadi dia menentukan apa yang akan dia lakukan. Jadi kan kalau selama ini kalau hukuman kita guru yang memberikan. Jadi kalau di restitusi dia menentukan sendiri apa yang akan dia lakukan. Oke, ibu-ibu ya. 5 posisi kontrol guru. Yang saya katakan tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru ini ada 5. Yang sering kita lakukan mungkin menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Lima contoh penerapan posisi kontrol guru, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, hormat kau pada bendera, cak sejam. Bener tak? Atau tegaklah di situ, tidak usah bergerak-gerak lagi. Itu yang sering kita lakukan. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu nak ngomong sama kau ini. Ngapo kau selalu kecewa ke ibu, masih kau lakukan. Benar? Kita membuat mereka rasa bersalah. Kalau sebagai teman, payolah nak meloi aturan tuh. Bantu ibu, jangan lagi tidak lengkap beratribut nih. Benar tidak? Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Kalau sebagai manajer, kita tanyakan, apakah kamu mengetahui kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Misalnya, kamu tahu kesalahan kamu apa nak? Ya bu, aku tidak pakai atribut hari ini. Kira-kira cak mana kau memperbaikinya? Insya Allah bu, ini mulai besok aku tidak lupa atribut sebelum berangkat sekolah aku masuk ke galau ke dalam tas. Biar aku tidak lupa. Atau kodasi bu aku pakai dari rumah, atau opil aku masuk ke dalam tas, tidak aku keluar lagi. Jadi atribut yang aku pakai lengkap. Jadi idealnya kita guru itu berposisi sebagai manajer.
Jadi kalau kita berposisi sebagai manajer, kita memposisikan diri kita. Kita menanyakan apa yang dia lakukan, apa sebabnya. Tidak langsung serta-merta kita menghukum. Jadi posisi ideal kita sebagai guru itu sebagai manajer. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Hah? Pembuat? Iya, kita mengungkapkan kekecewaan kita. Jadi kan anak tuh ngerasa, ya Allah salahnya aku sama ibu itu, sama bapak itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Karena kita langsung menjudge dia. Kita langsung mengatakan kamu tidak pernah benar. Kita langsung menghukum dia di tempat. Yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita memberikan kepada mereka solusinya apa, mereka yang menentukan. Terus, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, benar. Karena kita memberitahu mereka konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Kita bertugas memantau, melihat sejauh mana mereka. Oke ya, berarti dari sini is okay. Sudah paham tentang posisi kontrol guru. Sekarang, mengapa harus keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang, apakah ada teman-teman di sini sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Belum ya. Diharapkan dari sini teman-teman nanti setelah saya melakukan diseminasi bisa membuat keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia menjawab kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat dengan kata-kata yang bersifat positif. Ya, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Jangan itu atau dilarang membuang sampah sembarangan itu berkonotasi negatif. Jadi kalau kita tulis kalau positifnya apa? Buanglah sampah. Terus tuh misalnya tidak boleh mencontek. Tidak boleh, yaitu berkonotasi negatif. Berarti yang kita buat keyakinan kelas apa? Kerjakan sendiri atau kejujuran. Jadi keyakinan kelas yang kita lakukan itu harus bersifat positif kata-katanya.
Jadi kalau kata dilarang, jangan, itu konotasinya atau kata-katanya sudah meracu ke arah negatif. Jadi seandainya teman-teman nanti saya harapkan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak di kelas, berikanlah keyakinan atau buatlah keyakinan kelas dengan kata-kata positif. Jadi ketika kita telah membuat keyakinan kelas ini, tinggal kita tanyakan. Misalnya anak ini datang terlambat. Misalnya dia terlambat lah 15 menit nih. Kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Kita tanyakan. Karena setelah kita buat keyakinan kelas ini, kita tanda tangani bersama anak-anak ya. Jadi setelah dibuat, kita pilih nih misalnya apa aja yang akan kita lakukan, kita tanda tangani bersama dan kita tempel di kelas. Jadi anak-anak akan mengingat apa saja keyakinan kelas yang akan mereka lakukan. Misalnya, tidak lagi dia nak nyoret-nyoret ini meja, tidak lagi dia nak buang sampah sembarangan. Karena kita sudah menanamkan, sudah memberikan mereka keyakinan kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas ya. Untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu yang harus ada. Setiap kelas perlu senang. Semua anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi untuk misalnya anggota kelas perlu saling menghargai, berarti mereka pasti nggak mau nih bertengkar sesama teman. Karena mereka sudah kita buat keyakinan untuk saling menghargai. Terus setiap anggota kelas perlu belajar. Kita tidak perlu lagi mengingatkan. Ingat enggak keyakinan kelas kita apa? Kita perlu belajar. Keyakinan kelas kita perlu senang. Kalau kelas 1 itu Bapak Ibu, tidak bisa kita nak cemberut. Kita nak bahagia. Iya, anak-anak kelas 1 itu seperti itu. Jadi keyakinan kelas kita perlu senang. Jadi ketika kita masuk kelas, kita happy, anak-anak happy. Anak-anak kelas rendah itu ketika dia datang sudah senang, lihat ibu gurunya sudah senang, insya Allah belajarnya akan lancar. Tapi kalau dia datang, kita sebagai guru sudah mengkerut, alamat itu tidak sampai siang dia belajar dengan kita. Ada yang nak balik, ada yang nangis. Jadi dimulai dari rasa senang. Kalau untuk kelas 5, selalu bersikap positif. Contohnya, senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti tidak boleh nak ngembek-ngembek barang kawan. Itu kan, jangan mencuri semestinya kan. Tapi percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti dia tidak boleh yang galak nak nyoret-nyoret buku kawannya. Itu sudah termasuk di situ di keyakinan kelas itu. Berkomitmen terhadap siap tugas. Jadi kita tidak perlu ingat lagi, ayo buat PR. Tapi dia sudah punya komitmen tersendiri. Senantiasa membantu. Bergotong royong sesama teman. Tidak perlu diingatkan lagi karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Oke ya. Yang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas.
Ini validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi bisa kita bilang di situ, berbuat salah itu wajar nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita memvalidasi mereka itu. Ibu atau bapak pernah juga melakukan itu karena kita meyakini karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita katakan kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin dia marah dan kawannya karena ada sebab. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Kenapa hal itu terjadi? Ini validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi bisa kita bilang di situ, berbuat salah itu wajar nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita memvalidasi mereka itu. Ibu atau bapak pernah juga melakukan itu karena kita meyakini karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita katakan kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin dia marah dan kawannya karena ada sebab. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Kenapa hal itu terjadi? Langkah kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya, kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu? Padahal misalnya kamu bisa melakukan hal lebih buruk. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau juga kamu melakukan itu karena mempertahankan yang penting bagimu. Jadi tidak semua yang mereka lakukan itu salah. Kita validasi. Setelah kita stabilkan identitas permasalahan, kita validasi kesalahannya. Baru kita tanyakan keyakinan kelas. Itu juga bisa kita lakukan di rumah dengan anak-anak kita. Ketika terjadi suatu permasalahan. Kalau di rumah bukan keyakinan kelas ya. Apa yang telah kita sepakati di rumah. Ya misalnya yang disepakati bersama di rumah. Salah satu contoh, kalau maghrib nggak boleh ada yang di luar rumah. Itu mungkin salah satu kan yang kita berikan kepada anak kita. Jadi ketika ada permasalahan di rumah, ketika kita menggunakan prinsip segitiga restitusi, maka permasalahan akan lebih baik lagi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi ya. Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesel? Tidak takut menakut mencontek hasil pekerjaan saya Bu. Bukan hanya PR yang lain juga selalu dicontek. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Gino? Saya marah-marah Bu. Saya dan tanpa sadar saya mendobrak mejanya Bu. Oh pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya. Iyalah Bu, masa saya diam saja. Saya capek-capek mengerjakan soal, tapi tidak hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh orang lain begitu saja.
Oke, itu salah satu contoh ini ya, melakukan segitiga restitusi ya. Nah, itu salah satu contoh yang saya lakukan. Pertama, kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan mereka yang salah, dan kita menanyakan keyakinan kelas mereka. Jadi, ketika kita tanyakan keyakinan kelas, mereka tahu kesalahan mereka di mana dan solusi apa yang akan mereka lakukan jika terjadi kesalahan seperti itu lagi. Jadi kita tidak semerta-merta memberikan mereka hukuman atas itu, karena kita ini stabilkan identitas, kita tanya apa penyebab akarnya, apa yang terjadi. Jadi itu yang saya harapkan yang akan kita terapkan di sekolah ini ya Bapak Ibu. Ketika terjadi permasalahan di siswa, kita lakukanlah segitiga restitusi. Kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan mereka yang salah, kita ingatkan, dan kita tanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Sehingga anak akan menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Mereka akan, kalau kita beri solusi sendiri, ketika mereka menentukan, mereka pasti malu kan akan mengulangi kesalahan tersebut, karena mereka sendiri yang telah menentukan apa yang akan mereka lakukan ketika permasalahan itu terjadi. Jadi diharapkan ketika telah kita melakukan segitiga restitusi, permasalahan tersebut tidak akan terjadi lagi pada anak tersebut, karena dia sudah menentukan solusinya sendiri atas permasalahan yang telah terjadi. Sebagai penutup, dalam penerapan di program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntunkan murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi diharapkan dari sini kita di sekolah bisa menerapkan disiplin positif ini Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa melahirkan atau mewujudkan peserta didik sesuai dengan keinginan Ki Hajar Dewantara, peserta didik yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita juga mengharapkan dengan penerapan program disiplin positif ini, ketika ada permasalahan, kita sudah bisa bertindak sebagai apa kepada murid, tidak lagi sebagai penghukum, tapi kita bisa bertindak sebagai manajer. Kita bisa melakukan segitiga restitusi. Demikianlah tiga restitusi. Demikianlah paparan dari saya. Semoga kita bisa menjadi guru yang menuntun siswa kita menjadi anak-anak hebat. Kita menuntun mereka sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi dengan melakukan ini, diseminasi ini, saya harapkan kita akan lebih baik lagi. Karena
Di tangan kitalah generasi-generasi penerus bangsa akan tumbuh dan berkembang. Di tangan kitalah penerus-penerus bangsa ini akan membesarkan negara kita. Jadi dimulai dengan diri kita melakukan perubahan, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang hal kecil, dimulai dari saat ini kita bisa. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya kalau semua anak-anak dalam keadaan baik. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Sudah tahu itu apa keyakinan kelas? Oke, kalau belum tahu Ibu jelaskan ya. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan-peraturan. Di sekolah kita punya peraturan, di kelas juga kita punya peraturan. Tapi peraturannya kita buat dalam bentuk keyakinan. Jadi keyakinan yang kenapa kita buat keyakinan? Karena dengan membuat keyakinan Ibu harapkan kalian akan meyakini nilai-nilai yang telah kalian yakini dan akan bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan. Paham anak-anak? Nih, Ibu kasih contohnya. Misalnya kita harus menghargai teman atau kita tidak boleh bertengkar dengan teman. Jadi kalau keyakinan kita berarti kita harus menghargai teman. Terus tidak boleh membuang sampah. Kalau keyakinan kita jadikan seperti kata-kata apa anak-anak? Berarti kita harus menjaga kebersihan. Keyakinan itu kita tulis dengan kata-kata positif. Jadi tidak boleh menggunakan dilarang, kata-kata tidak boleh misalnya dilarang mencontek. Itu konotasi kata dilarang itu berdampak negatif. Maka kita harus menggunakan kata-kata positif. Berarti kalau dilarang mencontek apa sih nilai-nilai yang kita harus? Berarti harus bekerja dengan jujur. Jadi berarti mengerjakan tugas dengan jujur. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas yang akan menjadi keyakinan kita dalam berinteraksi dalam belajar di kelas. Setuju anak-anak? Oke, kalau setuju Ibu akan bagikan kertas, sticky note, dan tuliskan apa-apa keyakinan yang ingin kalian lakukan di kelas kita. Oke? Oke. Oke. Ini ditulis anak-anak ya. Untuk menulis keyakinan kelas apa yang akan kita sepakati, oke? Oke. Oke. Nih, Perel itu jangan ditunjukin. Dapat kertasnya tadi? Sekarang tugas anak-anak tuliskan apa keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama. Sekarang silakan tuliskan. Tulis. Oke. Oke, kalau sudah Ibu minta tolong ditempelkan ke sini. Dimulai dari Abi. Abi.
Nara, ayo kelompoknya yang sudah. Aska. Ayo. Ayo Rehan. Oke. Rehan. Ayo gantian, maju. Alicia, Kalia. Ini ya, oke. Oh terbalik kamu nempelnya, udah nggak apa-apa. Nah, nanti ibu tempelkan lagi. Tempelkan situ nak, apa yang di ini ya, ditempelkan ya. Ayo, silakan yang lain gantian. Kalau sudah temannya di depan, boleh silahkan duduk lagi. Silakan duduk, nanti ibu tempelkan. Oke. Ayo, barisan sini. Nih, ayo tempel dah. Ayo gantian tempelnya. Gantian ya nempelnya, gantian. Mana tadi yang jatuh? Oh ya, nanti ibu lengketin. Taruh, nanti ibu bantu ngelengketinnya ya. Kayaknya nggak lengket di sticknya. Ya, nih, tolong ambil sayang kalau yang jatuh. Oke. Mana sini? Sini yang jatuh-jatuh. Oke, barisan situ. Ayo, kumpulkanlah nak. Silakan duduk Patan. Iya, bentar ya. Ayo, dah. Nanti ibu bantu lengketkan. Banyak ya, udah taruh di bawah aja. Nanti ibu bantu lengketkan ya. Oke. Silakan duduk dulu. Nanti ibu bantu lengketkan. Ya, oke. Ayo, majulah. Taruh, terserah enggak? Mau yang di mana taruhnya? Nanti ibu bantu lengketkan. Ibu baca dulu. Oke. Oke. Ini ada yang jatuh ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Di sini ibu lihat ada yang disiplin. Oke. Harus menjaga kebersihan. Oke. Apalagi di sini saling menghargai. Mengerjakan dengan jujur. Oke, di sini banyak yang kata-katanya mirip ya. Ada yang rajin. Nanti kita ini ya. Ibu pilih dulu ya kata-katanya yang akan menjadi kesepakatan kelas kita yang akan kita putuskan bersama-sama. Oke. Ini ada beberapa yang sama ya, yang sama kita jadikan satu. Menjaga kebersihan, sepakat nggak? Sepakat nggak kalau menjaga kebersihan? Sepakat. Ini apa ini? Rajin sekolah, sepakat nggak? Sepakat, oke. Ibu tempel dulu ya, bentar ya. Sekarang rajin belajar. Sepakat nggak? Disiplin? Sepakat, disiplin. Saling menghargai? Sepakat ya. Bentar, ibu tempel dulu. Menjaga kerapihan? Sepakat nggak? Sepakat ya. Menjaga kebersihan, menjaga kerapihan, rajin belajar. Apalagi sini? Harus semangat. Sepakat nggak? Sepakat ya. Jadi kita belajar harus semangat.
Oke, apa lagi di sini? Ibu lihat lagi ya. Saling menghargai, oke sudah. Belajar dengan jujur. Sepakat nggak? Berarti kita tidak boleh mencontek. Kita tidak boleh melihat punya teman. Benar nggak? Harus mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Jadi dari yang anak-anak buat tadi, kita ambil 8 kesepakatan. Sepakat nggak kita ambil 8 ini? Sepakat nggak? Kalau sepakat, acukan jempol 2 dong. Oke, kita sepakat ya. Jadi keyakinan kelas kita adalah menjaga kebersihan, rajin sekolah, rajin belajar, disiplin, harus semangat, menjaga kerapihan, melakukan dengan jujur dan saling menghargai. Oke, kalau sepakat, bagaimana kalau sama-sama kita menandatangani kesepakatan ini? Mau? Oke. Namanya Abi sini. Kita sepakat ya, buat nama Abi di sini. Abi. Abi tanda tangan di sini. Iya, basic. Bebas. Nah, ya, boleh seperti itu. Oke. Nara, buat namanya ya. Yang sepakat buat namanya aja. Oke. Oke. Ayo. Maju lagi. Maju lagi, Nak. Gantian ya, perbaris dulu ya. Sepakat nggak? Sepakat. Tulis nama kalau sepakat. Abian. Tulis namanya. Sepakat kan? Oke, sepakat ya keyakinan kelas kita ya. Iya. Dah, makasih. Ayo, yang belakang sepakat nggak? Ayo, maju, yang sepakat. Iya. Oke, makasih. Alicia, maju Nak. Makasih, sepakat kita ya. Kalia. Aca. Iya, kayak pena sayang. Oke, terima kasih Aca. Keisha. Hafiz, maju Nak. Oke. Sepakat kan? Oke. Sini pakai ini. Apa dia, Bu? Harus apa? Buat nama. Sepakat kan Hafiz? Oke. Zalpa, maju Nak. Halo anak-anak hebat.
pena Ibu? Oke. Pania, Parisa. Anak-anak, kita tadi sudah tanda tangan kan? Sudah buat nama kan? Oke, berarti kita sepakat ya, keyakinan kelas kita ada 8. Jadi, Ibu harap anak-anak meyakini melakukan kegiatan di sekolah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ibu harapkan dengan membuat keyakinan kelas ini, kita dapat belajar dengan lebih baik. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum. Hai, nama saya Hafiz. Saya murid kelas 1A. Saya senang hari ini belajar membuat keyakinan keras karena membuat saya bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.